Jadi sekedar informasi aja, ini udah kedua kalinya KMU mengadakan bincang mata. Sesi sebelumnya sudah pernah membahas tentang memaksimalkan teknologi tanpa mengorbankan kesehatan mata. Nah, untuk bincang mata kali ini akan diisi oleh Dr. Nurdin M. Zuhri, spesialis mata, dengan tema pandangan hilang karena minuman alkohol. Yang mau bertanya bisa langsung chat aja ya di aplikasi Zoom-nya. Tidak terbatas untuk materi ini aja, boleh materi tentang kesehatan mata lainnya. Oh iya, nanti juga akan ada hadiah menarik bagi kalian peserta yang aktif dan bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Nurdin. Nah, untuk selanjutnya kita persilakan untuk Dr. Nurdin menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KMU sekalian. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk sharing pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan bicara tentang pandangan hilang karena minuman, terutama karena alkohol. Latar belakangnya adalah kenapa saya mengangkat kasus ini adalah karena banyak sekali kasus-kasus yang kita dapatkan di klinik yang diakibatkan oleh minuman. Nah, kadang-kadang kita lihat di sini ini beberapa slide yang saya ambil dari media online ataupun media cetak, bahwa orang-orang yang minum alkohol, terutama dengan miras yang oplosan, itu kadang datang ke dokter mata dengan penglihatan yang kabur atau penglihatan yang hilang mendadak. Dan kadang-kadang juga yang lebih mengkhawatirkan adalah yang menjadi korban itu adalah usia produktif. Kita lihat di sini, kita baca di sini, pelajar di Gresik tewas diduga karena minuman keras. Minuman keras itu tidak hanya menghilangkan mata, tapi juga bisa menghilangkan nyawa. Dan kalau itu yang menjadi korban adalah usia-usia produktif, pelajar atau mahasiswa, tentunya akan sangat disayangkan untuk perkembangan bangsa ini. Dan kita lihat yang di pojok kanan, kadang-kadang ini merupakan sebuah budaya minuman keras ini. Dan mereka minum itu tidak puas hanya dengan minuman yang standar, sehingga mereka ingin lebih dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tapi mereka tidak tahu bahwa bahan-bahan itu menyebabkan kebutaan atau bahkan kehilangan nyawa. Kita lihat di sini, ini ada satu berita, ada sebuah acara, kemudian minum minuman oplosan, akhirnya 2 orang tewas dan 10 orang kritis. Kami di rumah sakit biasanya mendapatkan pasien-pasien ini datang satu persatu. Satu datang keadaan meninggal, terus kemudian satu lagi kritis. Besoknya datang lagi dengan keluhan lumpuh badannya. Besoknya lagi datang dengan keluhan buta. Setelah kita anamnesis dengan lebih dalam, ternyata mereka baru saja mengikuti sebuah acara yang ada minum-minuman oplosan seperti ini. Nah, miras itu apa sih sebenarnya? Miras itu definisinya adalah minuman alkohol yang mengandung alkohol dengan kadar tertentu. Komposisinya adalah etil alkohol atau etanol. Sedangkan oplosan itu mereka menambahkan metanol, jenis alkohol yang lain. Dan ini metanol ini merupakan alkohol yang berbahaya bagi tubuh. Slide berikutnya. Slide lagi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya etanol dan metanol? Ini sama-sama alkohol. Namun bedanya etanol ini disebut sebagai etil alkohol. Rumus kimianya C2H5OH. Ini biasanya kita temukan di minuman-minuman keras yang mengandung alkohol. Kalau kita lihat biasanya di bar gitu ya, kalau ada minuman yang mengandung alkohol sekian persen, itu kandungannya adalah etanol. Dan jenis alkohol yang lain adalah metanol. Metanol ini rumus kimianya adalah CH3OH atau dikenal dengan nama metil alkohol. Dan ini adalah bahan industri, bukan minuman. Dan digunakan biasanya untuk campuran cat, vernis, kemudian thinner, atau spiritus, dan aseton. Kalau dikonsumsi, ini akan berbahaya bagi tubuh. Metabolitnya ini bersifat toksik dan dapat mengakibatkan adanya asidosis metabolik, gangguan penglihatan hingga kebutaan, kelainan saraf,
dan dapat berakhir dengan kematian. Right? Nah, apa sih gejala dan tanda orang keracunan metanol ini? Yang pertama, gejala awal itu pasien atau korban akan mengeluh mual, muntah, sakit kepala, dan mengantuk. Kemudian kalau dari mata, keluhannya menjadi lebih silau jika terkena cahaya, kemudian gangguan lapang pandangan, serta penglihatan warnanya berkurang, melihat sesuatu warna itu kecerahannya akan berkurang, serta mengeluh penglihatannya buram. Kalau misalkan ini tidak ditangani dengan benar, maka nanti bisa jadi buta total, sehingga hanya melihat cahaya atau gelap secara total. Dan masa terjadinya itu sangat singkat, antara 12 sampai 24 jam setelah mengkonsumsi miras oplosan. Kenapa itu terjadi? Karena memang butuh waktu untuk metabolisme metanol menjadi asam format atau formaldehid yang membahayakan bagi tubuh. Yang tidak disadari adalah, dan ini adalah berita yang tidak mengenakan, karena kebutaan yang terjadi karena konsumsi ini sifatnya irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi. Karena yang menyebabkan kerusakan pada nervus opticus atau papil saraf optik itu tidak bisa disembuhkan lagi, atau kebutaannya bersifat permanen. Nah, boleh slide? Oke, slide lagi. Ya. Nah, efeknya pada mata, kalau misalkan kadar metanol dalam serum darah itu 20 mg per desiliter atau lebih, maka metanol nanti akan dirubah menjadi asam format di hati, dan inilah yang menyebabkan kerusakan di jaringan. Yang dirusak adalah fotoreseptor pada lapisan retina, kemudian diikuti dengan pembekakan dari saraf optik atau nervus opticus. Ini terjadi dalam waktu 48 jam, dan pada selubung saraf mata juga akan terjadi demikian. Akhirnya terjadi kematian pada sel saraf mata, dan ini sifatnya adalah permanen. Slide. Kalau misalkan ini kita temukan di lapangan, apa yang bisa kita berikan? Kalau misalkan kita menemukan korban yang sudah kita tahu bahwa ini setelah pesta minuman keras, maka pertolongan pertama adalah kita jaga jalan nafasnya, karena resiko pasien ini tidak sadar, resiko aspirasi. Cairan-cairannya bisa masuk ke dalam paru yang bisa mengakibatkan kematian dengan segera. Misalkan korbannya ini nggak sadar, maka segera kirim ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Yang paling berat adalah terjadi asidosis metabolik. Inilah salah satu penyebab kematian. Terapi di rumah sakit diberikan natrium bikarbonat, baik itu oral ataupun intravena. Dan ada obat-obatan, yaitu etanol atau fomepizol intravena. Ini menghambat enzim alkohol dehidrogenase, yang ini akan merubah, ya. Tadi kan ada perubahan konversi metanol, ini akan dihambat sehingga tidak banyak yang menjadi metabolit toksik, yang menjadi asam format dan formaldehid yang bersifat merusak sistem saraf di mata salah satunya. Nah, kemudian kalau misalkan masih dalam fase aktif dalam waktu 1 kali 24 jam atau kurang, kita biasanya akan melakukan hemodialisis atau cuci darah, sehingga zat-zat metanol yang ada di dalam tubuh itu bisa dibuang keluar. Kalau misalkan terkena mata, ada cairan-cairan yang masuk di mata, maka bisa dilakukan irigasi dengan air bersih sekurang-kurangnya 1 liter. Kalau misalkan sudah terkena ke nervus opticus, maka kita biasanya memberikan steroid dosis tinggi untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Dan ini ya harus dilakukan tindakan ini segera, karena pengobatan ini maksimal memberikan hasil yang baik itu 2 hari setelah dikonsumsi. 2 hari setelah konsumsi harus dilakukan terapi secara maksimal. Kalau lebih dari batas waktu tersebut, maka kerusakannya bersifat irreversible dan tidak bisa kita kembalikan lagi. Dan
sebagai pesan terakhir ya, tentunya kalau kita lihat tadi alkohol, ada etil alkohol, ada metanol, ada etanol. Kalau misalnya ditanya mau dipilih yang mana, maka saran terbaik adalah ya tidak dikonsumsi semuanya. Gitu. Itu mungkin Asti materi singkat sore hari ini. Kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Dr. Nurdin buat materinya tadi. Buat teman-teman dipersilakan untuk siapa aja boleh bertanya, boleh materi ini atau di luar materi ini boleh ya dok? Kalau masih seputar tentang mata. Ya. Ini udah ada 2 pertanyaan yang masuk dok. Yang pertama dari Alvan Hendra. Dokter tanya, seperti pada jamu di pasaran ada campuran anggur cap orang tua yang penjualnya tidak pernah tahu takarannya. Apakah campuran anggur dan racikan jamu tradisional itu dikonsumsi berlebihan bisa mempengaruhi mata kita? Ya oke. Kita lihat, kita balikin slide tadi. Slide bedanya etanol dan sebelumnya. Ya itu. Nah, obat kalau di obat-obat tradisional ya, apa pertanyaan tadi itu? Anggur. Iya. Pada jamu di pasaran yang ada campurannya anggur cap orang tua. Ini sebut merek ya sebenarnya. Terus ada minuman gitu aja ya. Okay. Ada minuman, kita tidak tahu isinya apa, tapi kalau misalkan kita lihat di literatur anggur atau wine gitu ya. Wine itu kandungannya dia etanol. Dia kandungannya etil alkohol. Kalau dikonsumsi berlebihan, ini sebenarnya etanol sama metanol ini sama-sama memberikan efek kepada mata. Cuman efeknya beda. Kalau metanol itu memberikan efek langsung dan akut. Kalau etanol itu memberikan efek jangka panjang, yang kronis. Nanti dia dalam jangka waktu lama, dia akan memberikan kerusakan pada gaster, pada sistem pencernaan, mengganggu penyerapan dari vitamin B12, dan juga ke nervus opticus. Gambarannya nanti hampir mirip dengan yang kelainan dengan metanol, cuma dia efeknya lebih perlahan-lahan, sedikit-sedikit yang kronis. Kalau anggur tadi etanol itu dia kronis, kalau misalkan metanol dia akut sifatnya, langsung hilang penglihatannya. Gitu. Berarti kalau misalkan berlebihan bisa mempengaruhi mata kita ya dok ya? Ya kalau mempengaruhi, tapi kronis dia. Baik. Ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan kedua ya dok. Apa gangguan mata hanya terjadi jika alkoholnya diminum dengan campuran? Contohnya miras oplosan. Gangguan mata? Hanya terjadi jika alkoholnya diminum dengan campuran. Oke, kalau misalnya nggak dicampur, ya maka itu efeknya lebih banyak. Intinya adalah metanol itu kan sebenarnya bukan bahan konsumsi. Dia itu digunakan untuk industri, ya, untuk thinner, untuk spiritus bahan bakar atau untuk cat. Itu tidak digunakan untuk konsumsi. Cuman biasanya orang-orang yang sudah biasanya minum etanol itu pingin sensasi lebih, pingin rasa lebih kuat, dan pingin bahan yang lebih murah. Ya, sehingga mereka mencampur bahan-bahan metanol ini yang mestinya bukan bahan makanan, bukan konsumsi, akhirnya mereka campur. Dan kadang-kadang orang juga nggak tahu. Yang mencampur itu nggak tahu kalau memang metanol ini membahayakan untuk nyawa maupun membahayakan untuk penglihatan. Ya. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dok. Apakah ada ciri khusus saat pasien melakukan fotofundus midriaticum? Untuk pasien-pasien ini? Iya. Oke, kalau misalkan kelainan-kelainan akut seperti metanol, ya, metanol kita bisa lihat. Kalau pasien datang dengan ada fasilitas fotofundus atau OCT, maka nanti ada kelainan. Kalau pasien-pasien dengan kelainan metanol itu nanti datang di fase-fase awal itu seperti optik neuritis. Kita lihat papil nervus opticusnya, dia hiperemi dan batasnya mulai agak kabur. Tapi ketika sudah beberapa hari di mana visusnya sudah turun, nanti yang akan terjadi adalah papil atrofi. Kita lihat papilnya sudah warnanya pucat dan visusnya akan turun. Kalau misalkan konsumsi etanol itu biasanya dia awal-awal kelainannya dia datang dengan keluhan penglihatan buram, terus penglihatan warnanya juga berkurang. Ketika kita periksa visual field ya, lapang pandangan, itu ada penyempitan lapang pandang yang di daerah psikosentral, dari daerah makula ke daerah papil, itu ada defek lapang pandangan di daerah situ. Itu perawat itu yang nanya itu. Pertanyaan kedua dok,
Pemeriksaan penunjang apa saja yang harus kita lakukan khusus dengan pasien alkoholik? Ini pemeriksaan mata atau pemeriksaan sistemik ya? Kalau memang pemeriksaan mata, kita bisa periksa foto fundus, kita bisa periksa pemeriksaan dasar semuanya kita periksa, pemeriksaan visus, segmen anterior dan segmen posterior. Kalau memang misalkan kita ada alat bantu, kita periksa penglihatan warna, kita periksa OCT dan kita periksa foto fundusnya. Ya. Dan ada lab yang kadar alkohol itu juga bisa diukur berapa ininya. Dan kalau memang misalkan pasiennya dalam kondisi yang kurang bagus, kondisi kesadarannya, maka kita bisa lakukan juga pemeriksaan blood gas analysis. Karena pasien datang dengan keluhan pasien tidak sadar, terus kemudian ada bau minuman keras, salah satu pemeriksaannya kita periksa blood gas analysis. Biasanya akan ditemukan adanya asistosis metabolik. Seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, dari Savitri, apakah ada grade-grade-nya dok jika pasien alkoholik sesuai dengan kondisi pasien? Kalau grade tidak ada kalau grade. Kalau dari mata tidak ada grade-nya. Kalau dari kesadaran juga tidak ada grading-gradingnya. Selanjutnya dok, dari Laila Mufidah, dok yang disebut irigasi tadi, apakah kita bisa ngasih sendiri ke korban air aqua misalnya? Irigasi pada mata dilakukan kalau misalkan ada cairan-cairan yang masuk ke dalam mata. Prinsip dasarnya adalah diirigasi dengan menggunakan air bersih atau air steril sebanyak-banyaknya. Dan kita lakukan dengan mata terbuka. Pasien kalau kita curigai terpercik atau terkena cairan tersebut, bisa kita lakukan dengan cairan-cairan yang ada di sekitar kita. Kalau memang misalkan tidak ada air steril, air kemasan, air mineral, tidak apa-apa. Tujuannya adalah mendilusi atau membersihkan cairan-cairan metanol yang ada di mata. Gitu. Untuk selanjutnya dok, dari Yuyun, apakah jika keracunan alkohol lebih dari 2 hari untuk penanganan mata bisa sembuh total atau ada gejala sisanya? Oke. Kenapa kok waktunya 2 hari? Karena 2 hari itu sudah cukup bagi etanol untuk masuk dan merusak ke seluruh tubuh. Misalkan penata laksanaannya lebih dari 2 hari, tentunya itu sudah membuat kerusakan di papil nervus opticus kalau di mata. Kalau misalkan datang kondisinya seperti itu, kemudian kita lakukan terapi, tentu hasilnya tidak akan maksimal dan ada sequel. Semakin lama ditunda, maka efek sampingnya atau efek ke matanya semakin banyak. Ada penglihatan-penglihatan yang tidak bisa kita selamatkan. Semakin dini semakin bagus, semakin lama semakin luas kerusakannya. Karena kalau misalkan pasiennya sudah mengkonsumsi etanol, akan tetapi dia tidak segera datang karena nggak ada keluhan, mungkin hari pertama cuma keluhan buram saja. Hari kedua juga seperti itu. Dia datang baru 1 minggu, kita periksa visusnya sudah seperti 300, hanya lihat bayang-bayang. Kemudian kita periksa fundus, papilnya sudah mulai atrofi. Nah, ini tidak banyak yang bisa kita lakukan. Selain suportif dan mengedukasi pasien bahwa memang kerusakannya sudah berat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, dari Avan Hendra, dokter, jika alkohol tidak sengaja terminum yang kadar 70% oleh anak-anak, apakah sekali minum ini bisa langsung berdampak pada mata? Alkohol yang untuk ini ya, untuk kita biasanya untuk disinfeksi. Ya, kalau misalkan tergantung volumenya, Mas, tergantung volumenya. Tapi biasanya kalau anak-anak minum alkohol 70%, sekali minum langsung dia muntahkan, tidak sampai masuk ke dalam lambung. Kalau masuk ke dalam lambung tentunya iritasi di daerah GI tract-nya tentu akan banyak. Ya, tergantung volumenya, jumlah volume yang tertelan. Nyambung ke pertanyaan tadi sih, dok. Kalau misalkan dikategorikan berlebih itu sebenarnya berapa sih, dok? Ada nggak kriterianya gitu? Ya, yang langsung berefek gitu kira-kira? Ya, kalau berlebih, ini ada penelitian, ada di slide saya itu, ya. Ini, nah, slide lagi. Kalau di dalam darah, 20 mg per desiliter.
20 mg per desiliter ini sudah kena jaringan di mata. Kalau lebih dari ini, 30 mg per desiliter, itu kerusakannya lebih luas, bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Berapa banyak nanti dikonversi sendiri, jangan-jangan nanti dihitung, oh ini batas aman gitu ya. Tapi ingat pesan terakhir bahwa, ya pesan terakhir, slide lagi diulang, pesan terakhir adalah ya semuanya mudah-mudahan kita dijauhkan ya, tidak tergoda untuk minuman keras mendekati bulan puasa. Kalau tidak sengaja terminum tadi anak-anaknya, yaitu sebuah kecelakaan sebenarnya. Ya, balik lagi pertanyaan Dok, dari Laila Mufida, apakah yang buta itu bisa terjadi pada orang yang sudah lama minum alkohol? Oke, ya. Kita balik lagi ke perbedaan antara etanol, ya. Nih, etanol dan metanol. Kalau kita baca literatur terutama dari luar negeri, penyebab kebutaannya karena etanol ini. Kenapa? Karena di luar negeri kan mereka biasa minum minuman keras, minum wine, minum bir untuk menghangatkan tubuh dalam jangka waktu panjang. Itu juga bisa menyebabkan penurunan atau gangguan penglihatan. Mereka jarang sekali karena keracunan dari metanol. Kebanyakan karena etanolnya, alkoholnya. Kita baca literatur di luar negeri, kebanyakan seperti itu. Tapi di Indonesia orang-orang kreatif. Mereka tidak minum etil alkohol, tapi mereka minum metanol. Ya, mungkin karena irit, karena itu lebih murah, diencerkan dengan harapan bisa memberikan efek yang lebih kuat, tapi ternyata efek sampingnya banyak. Bisa, pertanyaan tadi bisa, kalau dia konsumsi alkohol dalam jangka waktu lama. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Retno Ambar. Dokter, saya adalah peminum aktif, tapi saya tidak pernah mencampur minuman dengan bahan-bahan yang lain. Dan selama saya minum, saya tidak pernah mengalami hilang atau pudar penglihatan. Tapi ketika memang saat bersantai, terkadang saya sering tiba-tiba pudar dan beberapa detik pandangan saya jadi kabur. Bahkan itu sedang saya jalani. Apakah itu karena efek alkohol atau sebenarnya ada efek yang lain? Oke, jadi berarti kalau konsumsi rutin adalah yang diminum adalah etil alkohol, bukan metanol. Nah, kalau dikonsumsi rutin, maka kerusakan-kerusakan akan mulai terjadi defisiensi protein, terus kemudian gangguan lapang pandangan, gangguan warna, itu bisa terjadi. Dan itu bisa dicek sebenarnya. Dicek, datang ke klinik untuk diperiksa visual field itu lapang pandangan. Kalau saya lihat lurus ke sini, saya pakai penglihatan sentral. Sedangkan samping-samping sini, kanan, kiri, atas, bawah, dengan menggunakan penglihatan perifer. Ada alat khusus di klinik mata, kita di KMU ada, kita akan bisa lihat penglihatan lapang pandangannya ini sudah mulai terganggu atau belum. Ada daerah-daerah defek yang mulai terganggu atau belum. Satu. Yang kedua, dilihat selain penglihatan, tajam penglihatannya dilihat, kita juga lihat penglihatan warna. Kita bandingkan, karena kelainan alkohol itu juga mengurangi kemampuan kita untuk melihat warna. Kecerahan warna itu akan berkurang. Kita bisa cek yang sederhana, kita bisa menggunakan Ishihara. Ya. Ishihara itu kita lihat perbedaan warnanya, dan ada alat khusus yang kita bisa lihat saturasi. Saturasi itu kita lihat ketajaman warna. Warna merah yang mestinya tajam gini, saya kok lihatnya pudar. Sedangkan orang lain lihatnya itu masih tajam, saya kok pudar. Itu salah satu tanda. Gitu. Kalau keluhannya tadi, ya memang harus diperiksa sih. Kita harus periksa pemeriksaan penglihatan, warna, segmen anterior, dan segmen posterior. Jadi itu tadi salah satu gejala ya sebenarnya, Dok. Cuman kan kalau misalkan bisa juga itu karena faktor lainnya ya, bukan karena alkohol, mungkin karena sering kayak melihat HP atau dan lain sebagainya, itu juga bisa ya, Dok ya? Bisa. Makanya tadi kita harus pastikan, karena pasien ini, karena dia kan ada riwayat peminum aktif, sehingga salah satu dugaan kita adalah karena alkohol tadi. Ya. Jadi sebaiknya diperiksakan aja sedini mungkin ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ridik, Dok, bagaimana cara atau pertolongan kepada orang yang sudah suka dan kecanduan alkohol, bahkan dikonsumsi setiap hari? Lebih cepat efeknya ke saraf mata atau organ dalam tubuh yang lainnya? Cara menyadarkan? Pertolongan kepada orang yang suka canduan alkohol. Oke, jadi pertolongannya bagaimana kita, pertolongan agar dia nggak suka lagi sama alkohol gitu ya.
Oke, karena memang alkohol itu kan dia itu ketika dia diminum, dia akan memberikan sebuah rangsangan di otak bahwa ini tuh enak. Otak kita kan memang didesain kita akan menghindari kesengsaraan atau mengejar sesuatu kenikmatan. Ketika minum alkohol, dua-duanya itu didapat. Rasa senang didapat, rasa lupa terhadap penderitaan itu ada karena ada efek-efek amnesianya sedikit. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tapering. Tapering itu mengganti kebiasaan konsumsi alkohol. Kenapa sih alkohol ini diminum? Kalau di Barat itu kan mereka minum karena suhunya dingin. Kalau salju itu bisa sampai minus sekian derajat. Mereka minum itu untuk menghangatkan tubuh. Kalau tujuannya itu bisa diinikan dengan yang lain, diganti dengan makanan-makanan atau minuman yang lain yang sifatnya sama. Nah ini perlu ditanyakan dulu, di konseling dulu ditanya, apa sih motivasinya? Apakah memang karena kebutuhan, atau karena memang gaya hidup, karena kebiasaan di lingkungan seperti itu, atau ada sesuatu yang lain. Dari situ orang minum itu banyak faktornya. Kalau setelah diketahui kenapa alasannya dia minum, baru kita bisa memberikan solusi ya, apa yang langkah-langkah yang bisa kita ambil. Terus pertanyaan itu yang pertama. Terus kemudian efeknya itu lebih duluan cepat mana ya? Duluan mata atau organ yang lain. Tidak dapat diprediksi. Setiap orang akan berbeda. Ada yang kena di mata dulu, ada yang kena di sistem yang lainnya. Bisa kena saraf atau bisa di liver, itu juga bisa. Ya, tiap orang beda. Ada yang datang dilihat visusnya turun, penglihatannya turun, kita lihat, kita periksa konsumsi alkohol lama, kita lihat udah papil atrofi. Tapi kita cross check ke dokter penyakit dalam, diperiksa di USG, livernya baik-baik saja. Akan ada juga yang livernya duluan yang kena. Ya dia sirosis, kemudian tapi penglihatannya masih bagus. Kita cek semuanya masih bagus. Tidak setiap orang beda. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Laila Mufidah. Misalkan anak saya terkena air sabun atau lainnya, bisa diirigasi sendiri atau ada cara ngerujuk yang benar, cara penanganan yang benar? Oke. Berarti efek dari trauma kimia ya. Trauma kimia pada dasarnya kalau prinsipnya ketika ada sesuatu yang mengenai mata, maka kita lakukan dilusi. Dilusi itu pencairan. Kita bersihkan sebanyak mungkin dengan air yang mengalir. Kalau ada RL boleh, water for irrigation boleh. Kalau tidak punya, boleh pakai air mineral. Kalau tidak ada, air mengalir. Itu prinsipnya kita dilusi. Kita buang itu sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau di klinik, selain kita irigasi, itu kita bersihkan di fornix. Fornix itu di kelopak, di bagian dalam itu kita bersihkan, karena biasanya bahan-bahan itu nempel di situ. Ya. Pertolongan pertama, trauma kimia, kena bahan kimia, apapun yang pertama harus dilakukan irigasi dengan air sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya. Saya ambil pertanyaan yang masih berhubungan dengan alkohol dulu ya. Dok, kalau ibu hamil, okay. Lumayan dok. Kalau ibu hamil peminum alkohol, apakah bayinya bisa mengalami kebutaan? Oke. Wah, kalau ibu hamil minum alkohol ya, apakah bayinya mengalami kebutaan? Kalau sepanjang saya tahu tidak menyebabkan kelainan di janin, tapi ada kelainan yang lain yang bisa terjadi karena alkohol yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi di organ lain ya dok ya, bukan di bagian mata. Kalau yang menyebabkan mata pada kehamilan biasanya infeksi toxo-rubella. Ya, paling sering itu rubella. Rubella dia menyebabkan kelainan bayi lahir dengan kelainan mata, kelainan telinga, dan kelainan jantung. Paling sering itu kalau ibu hamil. Selanjutnya dari Safitri Wulandari. Dok, saya ada pasien yang alkoholik di mana sesuai yang dokter jelaskan bahwa adanya papilatrofi. Namun makula juga nampak pucat. Apakah bisa terjadi dokter jika pasien mengarah pada makula hole? Obat tetes sebenarnya tujuannya untuk apa ya dok? Karena sepertinya tidak mungkin untuk menyembuhkan kondisi mata pasien seperti semula. Dan perlukah pemeriksaan retinometri? Oke. Kalau memang misalkan kelainannya sudah papil atrofi ya, kalau sudah papil atrofi itu adalah sebuah keadaan yang sudah irreversible dan
kalau visusnya sudah turun, tidak banyak sih yang bisa kita lakukan. Misalkan di makula kita temukan macular hole, kita periksa dulu visusnya berapa, visual field ya. Dan kalau memang seperti 300 dan visual field-nya sudah hitam semua kalau kita lihat, ya tidak ada efeknya untuk melakukan tindakan di makulanya. Obat tetesnya disebutkan nggak ini obat tetesnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Cuman obat tetes sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya, tergantung obat tetes yang diberikan ini apa. Kalau kondisi seperti ini dan kondisi sudah lama, visusnya tidak terlalu bagus, maka biasanya hanya konservatif. Tetes mata diberikan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Gitu. Oke. 2 pertanyaan terakhir ini yang melenceng dari tema ya, Dok. Ada pasien bayi usia 2 bulan, kelopak mata atas bengkak, sepertinya kalazion atau hordeolum. Nah, untuk tindakan, apakah boleh dikasih salep gentamisin dengan usia bayi 3 bulan, Dok? Oke, misalkan, tapi ini memang benar tegak diagnosisnya hordeolum. Ya. Oke, kalau memang tegak diagnosisnya hordeolum, kita cari tahu karena bayi, kenapa terjadi hordeolum, itu kan terjadi sumbatan di kelenjar yang ada di kelopak. Ya, kita pastikan bahwa ibu pasien kita ajari untuk menjaga kebersihan kelopaknya. Satu. Yang kedua, kita anjurkan sementara bayinya ini nggak usah pakai bedak, biasanya bedak atau celak, ya itu jangan dipakai dulu. Kemudian kita berikan antibiotik, yang ideal adalah ada antibiotik dan ada kortikosteroidnya. Karena dia sifatnya topikal, tidak banyak memberikan efek ke dalam tubuh, aman. Ya, kita biasanya berikan kombinasi yang ada isinya antibiotik dan steroid. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Dok, sebelum nanti akan ada hadiah. Dr. Nurdin ini menanyakan di luar topik, pernah menemui warna sklera mata orang lain itu berwarna putih bersih, namun agak ada kecoklatan bintik-bintik. Itu sebabnya kenapa ya, Dok? Sklera ada bintik-bintik. Ya, oke. Sklera memang normalnya dia putih. Normalnya itu putih, kemudian ada pembuluh darah. Kalau memang ada bintik-bintik, ya bintik-bintik itu kadang-kadang seperti pigmen, itu seperti tai lalat kalau ada di kulit. Sepanjang dia ukurannya kecil, tidak ada neovaskularisasi, tidak apa-apa. Kalau kita bicara sklera, itu ada kelainan skleritis, ya skleritis yang necrotizing. Necrotizing itu terjadi penipisan. Biasanya dia akan terjadi bukan coklat, tapi hitam. Karena di bawah sklera itu kan ada koroid. Koroid isinya pembuluh darah yang warnanya hitam. Nah, kalau penyakit-penyakit seperti skleritis yang necrotizing terjadi penipisan di sklera, maka nanti akan terlihat gambaran bulat-bulat hitam. Ya, tapi bukan bintik-bintik coklat. Kalau sepanjang ada bintik-bintik coklat di sklera dan tidak ada neovaskularisasi, tidak ada pembesaran, tidak apa-apa, masih dalam batas normal. Kemudian kalau penyakit lain ada blue sclera, tapi bukan ini cuman pigmen saja. Oke. Udah nggak ada lagi ya yang tanya. Oke. Kita akhiri dengan bagi-bagi hadiah, Dok. Untuk 2 orang, ini bebas. Dokter mau mengajukan pertanyaan atau pick random dari partisipan yang hadir hari ini. Hadiahnya apa dulu, Asti? Disebutkan dulu hadiahnya. Kita ada bantal, 2 buah bantal yang nanti akan dikasihkan ke peserta. Kalau misalkan rumahnya jauh, ya mungkin kita akan kirim aja ya. Oke, ya. Kita pilih aja, Asti. Ya, pilihnya boleh. dari mana, Dok? Satu dipilih, satu dikasih pertanyaan. Satu saya pilih, satu Asti yang pilih. Oke. Kalau ada pertanyaan gimana nanti teknisnya? Kenapa, Dok? Teknisnya mereka kan jawab di situ. Iya, langsung yang paling cepat jawab di chat. Oke, gitu. Ya wes, kita biar semuanya biar adil ya. Kita kasih pertanyaan aja. 2 pertanyaan paling mudah. 1 tadi sudah ditanyakan tadi. Yang pertama adalah ya, berapa sih kadar metanol dalam serum darah yang dapat mempengaruhi kelainan di mata? Yang pertama. Yang kedua, berapa lama waktu maksimal kita memberikan terapi pada pasien-pasien dengan kelainan mata? 2 pertanyaan. Silakan. 2 pertanyaan. Yang menjawab duluan itu yang dapat hadiah. Ini jawaban pertama dari Elsa Kusumawati, lebih dari 20 mg per desiliter. Oke, ya benar. Benar. Untuk pertanyaan kedua, yang paling cepat Savitri Wulandari, yaitu 48 jam. Ya.
Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir di acara Bincang Mata kali ini. Sampai bertemu di Bincang Mata selanjutnya. Yang paling terdekat adalah hari Jumat tanggal 24 April 2020. Sebelum kita mengakhiri, pesan apa Dok yang bisa diambil dari tema kita hari ini? Pesannya sudah diketik tadi di terakhir. Ya. Saran terbaik adalah bagi kita semua, mari kita menghindari konsumsi miras. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.